Ketika kita memiliki keyakinan yang utuh, yang teguh, yang rapi, yang bulat, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ceng Kurniawan. Di video kali ini, insya Allah saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang sahabat saya yang mana beliau menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Ini kisahnya sangat menarik sekali teman-teman semua. Insya Allah akan ada hikmah, akan ada pelajaran berharga bagi kita semua. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk mendukung channel ini agar saya bisa semangat lagi membuat konten, dan insya Allah semoga video yang saya suguhkan bermanfaat untuk teman-teman semua dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan tidak lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Terima kasih teman-teman semua. Oke teman-teman. Sebelumnya, saya mau bertanya, seberapa persenkah keyakinan kita, keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 100% kah? 200%? Atau tak terhingga? Ketika kita berdoa, kita jangan pernah mempertanyakan kekuatan doa kita. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita angkat tangan, kita berdoa. Katakan dalam doa kita, ya Allah, di akhir bulan ini saya akan mendapatkan uang sebanyak 10 juta rupiah atau 100 juta rupiah. Terus katakan doa itu berulang-ulang. Ya Allah, di akhir bulan ini saya akan mendapatkan uang sebanyak 10 juta rupiah atau 100 juta rupiah. Katakan terus berulang-ulang. Lalu setelah itu, coba teman-teman, diam sejenak. Ketika kita diam sejenak, dalam benak kita berkata, dari mana kita dapat uang 10 juta rupiah? Saya kan hanya seorang pegawai negeri. Saya kan hanya seorang buruh tani. Saya kan hanya seorang pedagang. Dari mana saya dapat uang 10 juta rupiah? Saya kan hanya seorang mahasiswa. Atau saya kan hanya seorang anak sekolah. Setelah kita merenung sejenak, dalam benak kita terpikir seperti itu, lalu lisan kita nyeletuk. Iya juga ya, dari mana kita dapat uang 10 juta rupiah? Kalau itu semua terjadi, teman-teman semua, maka selesai sudah. Doa kita tercancel, doa kita tertunda karena diri kita sendiri yang meragukan kekuatan doa kita. Kita sendiri yang meragukan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah teman-teman? Bisakah Anda semua yakin pada doa Anda sendiri? Yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bisa atau tidak? Nah, ini kadang yang menjadi pembatas, kadang yang menjadi penghalang doa kita sampai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita memanjatkan doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum doa itu sampai, kita sendiri yang meng-cancel doa itu. Kita ragukan Allah, kita ragukan kekuatan berdoa kita. Makanya mungkin teman-teman semua sampai saat ini doanya ada yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mungkin keyakinan dalam hati kita masih belum seutuhnya. Kalau keyakinan kita sudah bulat, sudah terbungkus rapih dalam hati kita, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah nikmatnya sebagai seorang hamba. Ketika kita memiliki keyakinan yang utuh, yang teguh, yang rapi, yang bulat, yakin itu pasti akan terjadi. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, di cerita kali ini yaitu tentang sahabat saya yang mana beliau menjadi seorang tentara. Ini akan ada hubungannya dengan keyakinan yang tadi saya bahas.
ketika beliau ditugaskan di salah satu tempat daerah terpencil, daerah pedalaman yang masih wilayah Indonesia, teman-teman semua. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali teman-teman semua. Biar tidak salah paham teman-teman, simak ceritanya baik-baik, jangan di-skip. Kisahnya seperti ini. Ada satu ketua di pedalaman tersebut yang mana beliau bukan orang muslim. Ya, mohon maaf teman-teman semua. Beliau bukan seorang muslim, tapi ada satu yang unik, yang Masya Allah, tabarakallah, yang dahsyat sekali. Ketika beliau berdoa, memiliki keyakinan yang sangat utuh, teman-teman. Ada satu kejadian yang sangat menarik, teman-teman. Ketika istri ketua suku ini, beliau mengalami sakit yang lumayan, lalu si ketua ini berdoa. Berdoanya gimana? Ini yang membuat saya kagum, membuat saya Masya Allah. Ketika ketua ini berdoa, yang beliau katakan adalah seperti ini. Demi Tuhannya orang muslim. Padahal teman-teman, dia bukan seorang muslim. Tapi dia berkata seperti itu. Ketika dia berdoa, katanya, demi Tuhannya orang muslim, sembuhkanlah istri saya. Sempat teman-teman semua, istrinya komentar, Pak, jangan katakan seperti itu, jangan berdoa seperti itu, kata istrinya. Tapi ketua ini bilang, jangan berisik. Tuhannya orang muslim ini sangat hebat. Tuhannya orang muslim ini sangat dahsyat. Dan Masya Allah teman-teman semua, qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya yang lagi sakit, tidak berapa lama kemudian istrinya sembuh. Masya Allah. Yang bisa saya ambil dari kisah ini, betapa utuhnya keyakinan seorang ketua suku ini, betapa bulatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba teman-teman, seberapa yakin ketika kita berdoa kepada Allah? Sudah bulatkah keyakinan kita? Sudah bulatkah tekad kita, keyakinan kita ketika kita berdoa sama Allah? Kadang kita masih ragu, kadang kita masih bimbang. Dan ada satu lagi teman-teman, ketika beliau ketua suku ini ditembak, tapi dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal dia tidak tahu apa arti dari Allahu Akbar tersebut. Ini jujur teman-teman, ya. Ketika beliau ditembak, kakinya yang ada hanya celananya saja yang sobek, yang robek. Badannya, kakinya tidak tersentuh peluru atau tidak ada luka, tidak ada lecet sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah. Inilah teman-teman, ketika keyakinan kita sudah utuh, sudah benar-benar bulat, tidak ada keraguan sedikit pun, apapun insya Allah yakin apa yang kita panjatkan, apa yang kita pintakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah kabulkan. Oke teman-teman, itu dia kisah tadi. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kita, menambah keyakinan kita, teguhkan keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meng-cancel doa kita sendiri, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.